Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua kita balik lagi ya, sharing lagi, melanjutkan ya ini review saja ya, review terkait apa yang sudah kita pelajari di kelas, gitu ya. Nah, untuk SEO dashboard ya, kemarin kita coba cek gitu ya. Kalau di SEMrush itu ada dua bagian. Yang pertama adalah competitive research, ini bagian atas. Yang kedua adalah keyword research, gitu ya. Kalau competitive research ya, ini berbicara tentang domain seperti itu ya, bicara tentang domain. Kalau keyword research itu berbicara tentang kata kunci, gitu ya, kata kunci yang digunakan ya pada sebuah halaman web seperti itu. Nah, kalau tidak salah kemarin ini sudah ya, domain overview, traffic analysis ya, domain overview itu melihat gitu ya, sebaik apa domain yang ada gitu ya, kita menganalisa misalkan detik.com gitu ya, kita analisa domain overview-nya seperti apa. Kemudian traffic analysis itu kita menganalisa sebuah domain, berapa banyak trafficnya atau kunjungannya, itu traffic analysis ya. Kemudian organic research. Nah, kita masuk ke organic research ya, kita coba klik saja organic research. Oke, misalkan berarti ini meneliti gitu ya, atau menampilkan ya di domain itu ada atau ya kata kunci organik apa saja yang dia populer gitu ya, sehingga begitu ya, sehingga ketika kita coba membuat atau menandingi ya halaman website itu, maka kita perlu menganalisis dulu gitu ya, websitenya sulit nggak ditandingi seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ya, kita bekerja untuk salah satu perusahaan, misalkan kita bekerja di detik.com misalkan. Kemudian kita coba menganalisa kompas.com ya, kompas.com. Nah, kita akan coba menganalisa kompas.com ini gitu ya. Ini domainnya seberapa kuat gitu ya. Organic research-nya, kata kunci yang organiknya apa saja. Nah, kita akan coba cek. Kita klik search. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ternyata ya keywordnya atau kata kuncinya itu ada 6,8 million, 6,8 juta gitu ya. Ini dengan target Indonesia ya. Jadi kata kunci itu keywordnya bisa kata kunci yang ada di Indonesia gitu ya, bisa juga ada di luar negeri seperti itu. Kemudian trafficnya itu diperkirakan sekitar 90,5 million atau 90 juta. 90 juta ya, ini trafficnya atau kunjungan ke mana, ke kompas.com seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini adalah ya organic keyword trennya gimana sih gitu ya. Ini dari ya tahun 2020 April gitu ya, misalnya kita bisa lihat ya. Kemudian 2021 ini data beberapa tahun gitu. Kemudian dilihat per bulannya itu. Sampai data terakhir Maret 2025, maka top 3 gitu ya. Kita bisa lihat di sini top 3-nya, kata kunci yang masuk top 3 itu ada 443 ribuan gitu ya, ada 443 ribuan gitu. Masih ingat ya kalau kita bicara kata kunci ya, sebagai contoh misalkan keywordnya adalah sepatu murah misalkan,
atau kelas main Liga Inggris misalkan. Nah itu kan kata kunci ya, sehingga ketika orang searching gitu ya, maka website kita tampil seperti itu karena berada dalam top 3 pencarian Google seperti itu. Di bulan Maret 2025 Kompas.com itu punya kata kunci sejumlah 443.000. Kemudian peringkat 4 hingga 10 itu ada 920.000 ya, kemudian dan seterusnya gitu ya. Ada yang peringkat 51 sampai 100 gitu ya. Gitu ya. Nah, target yang otomatis gitu yang paling banyak mendapatkan traffic gitu ya atau kunjungan itu adalah yang top 3 gitu ya. Peringkat 1, peringkat 2 atau peringkat 3 seperti itu. Kemudian kita bisa lihat top keywordnya ini kata kunci yang top gitu ya, yang paling banyak dicari. Di antaranya ada Kompas misalkan. Ya, volumenya adalah 673.000. Kelas main seri A ya ada 823.000. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari nih ya. Ini ada positionnya, ini posisinya berarti ya. Oke. Ini posisi 7 ya, ini posisi 1 misalkan gitu ya. Kalau orang searching Kompas otomatis dia peringkat 1 ya. Ya. Kemudian keyword by intense, kata kunci itu menghadirkan apa sih gitu ya. Ternyata yang paling banyak adalah informational. Informational itu apa? Informational itu artinya kata kunci itu berhubungan ketika diklik misalkan kelas main Liga Seri A misalkan atau Liga 1. Nah, artinya ketika website itu informational berarti banyak menyajikan berita seperti itu. Itu namanya informational. Kalau navigational itu navigasi gitu ya, ibarat kayak link gitu ya. Misalkan kayak ada home gitu ya. Kalau di link sebuah website kan seperti itu ya, ada home, galeri, contact us seperti itu. Nah, kemudian ada navigasi juga yang terkait dengan kata kunci. Sebagai contoh misalkan detik.com itu punya di navigasinya ada klasmen Liga Inggris misalkan gitu. Kalau kita klik maka muncullah klasmen Liga Inggris. Kemudian di detik.com juga misalkan ya bagian olahraga misalkan ada MotoGP misalkan ya. Nah, itu adalah navigational. Kalau klik ngelink ke informasi-informasi yang berkaitan dengan berita tersebut. Itu namanya navigational. Kemudian komersial berarti kaitannya dengan yang berbayar. Transaksional ini mirip juga dengan komersial seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa pelajari lagi nih yang lain ya. Oke, misalkan di sini ada tadi ini top keywordnya, top position changes in organic gitu ya. Ya, ini kata kunci organik yang ada perubahan gitu ya, posisi gitu ya. Previousnya nggak ada, kemudian sekarang posisi 6. Kemudian yang sebelumnya nggak ada, sekarang posisi 6 seperti ya. Dan volumenya diperkirakan ada 210.000 di kata kunci ini, Korea versus Brazil gitu ya. Kemudian ini ya top position change gitu ya. Ya, serve features gitu ya. Nah, ini perubahan juga mirip-mirip ya. Ini kata kunci yang mengalami perubahan gitu ya. Posisi ya, sebelumnya misalkan di peringkat berapa, currentnya peringkat berapa. Ini kalau seperti ini berarti perlu dicek ya, peringkat detailnya masih apa namanya, masih dalam progres ya, masih dicek gitu ya. Tetapi ini ada perubahan ya, puasa 2025 misalkan. Oke ya. Oke, tapi yang paling utama itu bagian ini nih ya, berapa banyak sih ya trafficnya. Ini ya, bagian traffic, keywordnya berapa banyak kata kunci, trafficnya berapa banyak, 90 jutaan ya, luar biasa kan. Artinya semakin banyak traffic, maka bisa jadi kalau misalkan sebuah institusi ya ingin iklan di Kompas misalkan, maka
akan mengeluarkan budgeting yang tidak murah karena trafficnya sangat tinggi pengunjungnya seperti itu. Kemudian keyword gap. Oke, keyword gap. Oke, keyword gap ini adalah menampilkan gap atau selisih kata kunci yang ada gitu ya. Kita coba lihat. Misalkan ini Kompas. Nah, kita bisa bandingkan dengan kompetitornya. Misalkan ya contoh, nah, di sini ada dari AI gitu ya, ini ada rekomendasi mau dibandingkan dengan apa? Misalkan contoh detik.com. Ya, kemudian kita tambahkan lagi di sini dengan kumparan, dengan liputan 6, dengan Tempo misalkan. Kita klik compare. Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Ini adalah irisannya. Ya, misalkan contoh, ini kan centang semua ya. Kalau misalkan kita uncentang, yang tercentang adalah Kompas dengan Detik, artinya ini adalah kata kunci yang beririsan. Ya, sebagai contoh, mungkin bisa jadi di kompas.com ada kata kunci klasemen Liga Inggris. Di detik.com juga ada kata kunci klasemen Liga Inggris. Maka dia ada overlapping gitu. Artinya kata kuncinya di dua surat kabar ini memiliki kata kunci yang sama gitu. Itu namanya overlapping gitu. Nah, kemudian juga mungkin ada juga kata kunci yang tidak overlapping, artinya Detik punya, Kompas belum tentu punya gitu ya. Nah, itu posisinya di sebelah sini. Gitu ya. Nah, yang sini yang tidak overlapping, yang sini adalah overlapping. Gitu. Nah, ini bisa dibandingkan dengan website yang lain seperti itu. Nah, ini ada top opportunities, artinya ini ada beberapa kata kunci yang berpeluang gitu ya, dan volumenya sangat tinggi ya. Contoh ada translate Indonesia ke Inggris, banyak yang orang yang searching gitu ya. Translate Inggris ke Indonesia, game offline, Piala Eropa dan seterusnya. Tapi lagi-lagi dicek ya, ini keyword gapnya untuk yang organik ya. Kita fokus ke organik. Kalau organik itu adalah kata kunci yang terbentuk ya secara natural gitu ya, secara organik ya, sehingga ketika kita searching di Google gitu ya, kemudian ketika kata kunci itu ya teroptimasi SEO-nya, maka ya dia bahkan berada pada peringkat halaman pertama. Nah, itu namanya organic keywords. Nah, kemudian kita bisa bandingkan ini di sini ada bentuknya kolom ya, ada Kompas, detik.com, kumparan, liputan, Tempo misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada kata kunci yang beririsan. Contoh WA web gitu ya. Di Kompas gitu ya. Oke, di Kompas dia berada dengan kata kunci ini berada di peringkat 7. Jadi peringkat yang tertinggi itu Kompas ya, peringkat 7. Kemudian kata kunci download video Instagram atau IG yang paling tinggi peringkatnya adalah liputan 6, dan ini semua berita itu punya kata kunci itu ya. Cuma yang paling tinggi peringkat 22 liputan 6. Kemudian bicara dana gitu ya. Gitu. Nah, oke, yang lain mungkin peringkatnya tidak tinggi. Nah, ini peringkatnya bagus, Liga Champion yang paling tinggi adalah detik.com. Ya, coba kita cek ya, Liga Champion misalkan. Nah, Liga Champion. Nah, ini ya, Liga Champion peringkat 5. Oke, 1 2 3. Oke, ya. Ya, kalau misalkan ini dihitung misalkan gitu ya. Ya, mungkin sekitar peringkat 3 sampai 5 gitu ya. Gitu. Ya. Ya, seperti itu ya cara melihatnya. Indonesia versus Irak misalkan. Versus Irak. Oke, kita lihat di sini. Peringkat 2 itu detik.com. Nah, ini ya. Oke, Indonesia versus Irak. Kemudian kita lihat lagi get contact.
Get contact detik.com. Oh, nggak ada ya, seperti itu. Tapi paling tidak ya mungkin itu tadi, karena pencarian itu ya kadang-kadang kita bisa lihat itu by location juga gitu ya, tergantung lokasinya juga seperti itu. Tapi ini di generate secara umum ya, peringkat secara umum di rata-rata seperti itu se-Indonesia. Nah, misalnya nih coba kita lihat, oh ini terlalu jauh ya kalau kita cek WA web. Oke, WA web. Oke, 13 ya, cuma kebetulan di sini peringkatnya bagus nih, atau coba kita pakai incognito. WA web. Nah, ini Kompas juga ada gitu ya, Kompas. Ya kadang-kadang selisih sedikit-sedikit gitu ya. Ini yang bagus kan WA web itu Kompas dengan Tempo ya. Kalau tadi kebalik, Tempo duluan baru Kompas ya. Karena ini average ya, rata-rata. Jadi bisa jadi ini tidak mutlak gitu ya. Cuma kalau di rata-rata ya, karena itu tadi ya, tergantung usernya berada di mana posisinya gitu ya. Itu juga mempengaruhi peringkat juga, karena database-nya Google juga melihat posisi dari orang tersebut. Sebagai contoh, kalau kita searching nih, kampus kita Global Institute, kalau di Indonesia maka peringkat pertama tuh. Tapi kalau misalkan kita searching misalkan dari luar negeri, bisa jadi kampus-kampus yang ada di India atau di luar negeri gitu ya, itu yang peringkat pertama untuk kata kunci Global Institute. Itu namanya keyword gap. Nah, kita bisa melihat gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bersaing dengan website yang lain, kita kadang-kadang perlu memantau dulu gitu ya lawan kita. Nah, kita bisa analisis, misalkan tadi ya kita bekerja di Detik, kita mau melawan Kompas, berarti kita pantau dulu keyword atau kata kunci yang dimiliki oleh Kompas, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi backlink gap. Nah, ini masih domain ya, kita menganalisis sebuah domain. Nah, kalau backlink gap, seperti teman-teman tahu ya, yang namanya backlink nah ini ya, backlink itu apa sih? Also known as an inbound link or external link gitu ya, is a hyperlink from one website to another gitu ya. Jadi and it's crucial factor in search engine optimization atau SEO gitu ya. Jadi backlink itu adalah link yang berasal dari eksternal, dari website orang lain gitu ya. Ya, sebagai contoh misalkan ini ya, ini oke, ke detik.com dari website lconfidential.com. Nah, itu ada 3 misalkan gitu ya. Kemudian dari Obos Revatel itu ada 3 ke detik.com. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kata kuncinya gitu ya. Dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini, sini ke sini gitu ya. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, sebentar kita lihat. Aduh ya. Limit ya. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk backlink gap ya, backlink gap ya, ini fungsinya adalah melihat ya seberapa besar gapnya, backlinknya. Oke, sebagai contoh misalkan kalau kita ibaratkan gitu ya, misalkan kita ibaratkan tadi ya, detik.com sama kompas.com. Ibaratkan kita mau bersaing dengan Kompas, maka nanti kita lihat backlink gapnya berapa sih. Misalkan backlinknya ada ya 3000 misalkan gitu ya. Kompas misalkan ada
2500. Nah, ya, otomatis ya secara sekilas gitu ya, kita bisa menganalisis ya detik.com ini punya potensi lebih besar ya ketika dia publish ya sebuah artikel gitu ya atau update web gitu ya, maka peluang Detik akan lebih besar dibandingkan Kompas karena dia mendapatkan backlink lebih besar gitu. Nah, tapi backlink ini tidak hanya mengarah ke domain utamanya saja detik.com, tetapi juga ya yang misalkan contoh kita mau fokus detik.com, misalkan kita mau fokus dengan kata kunci klasemen ya Liga Inggris .php misalkan. Nah, ada juga backlink yang mengarah ke ya URL. Nah, ini tuh kalimat apa? Alamat web yang panjang ini namanya URL. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi misalkan yang mengarah ke URL ini berapa banyak gitu ya. Gitu. Nah, misalkan Kompas juga punya, misalkan kompas.com ya / klasemen Liga Inggris .php misalkan gitu ya, atau tambahkan peringkat klasemen misalkan. Nah, ini sama-sama nih, ini saingan nih dua URL ini ya, ini URL 2, ini URL 1. Oke. Nah, kalau misalkan mereka head to head seperti ini ya, maka ya yang dilihat kalau misalkan semuanya sudah optimal ya, on page-nya bagaimana ya. Oke, misalkan di sini sudah optimal misalkan, artinya sudah dioptimalkan dengan baik gitu. Ini juga sudah optimal ya dari artikelnya dan seterusnya. Nah, SEO of page ya, SEO of page-nya gimana misalkan gitu ya. Sebagai contoh, ini dapat backlink tadi ya, misalkan 1500 ya, misalkan ini backlinknya 2000 misalkan, maka ya otomatis ya si Google gitu ya membaca, atau search engine membaca ini, dia akan memilih yang mana? Memilih yang SEO on page-nya sudah bagus, sudah optimal gitu ya. Ya, SEO of page-nya dia lihat lagi, oh ternyata backlink-nya banyak yang URL ini peringkat kompas.com / peringkat klasemen Liga Inggris .php misalnya. Maka gitu ya, maka kemungkinan besar ya peringkat yang baik adalah punya kompas.com seperti itu gitu ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata backlinknya bagus gitu ya, tapi ini kurang optimal misalkan ya, optimasi on page-nya kurang, walaupun lebih bagus, bisa jadi peringkatnya lebih baik Detik misalkan gitu ya. Tapi itu tadi algoritma Google itu sudah ada rumusnya gitu ya, maka kita perlu cek and recheck lagi gitu ya, kira-kira ya mana yang akan tampil seperti itu gitu ya. Nah seperti itu, jadi urgent sekali kita melihat off page-nya, SEO off page-nya, selain on page ya kemarin yang sudah kita cek
Ya, kalau on page masih ingat? So, on page itu apa saja? Ada ya, ada keyword ya, kepadatan keywords ya. Ya, H1 mengandung keyword ya. Ya, kalau ada paragraf, kalau ya mengandung keyword ya, ada title-nya, ada meta description-nya, ada meta keywords-nya ya, ada alt tag-nya ya, nama gambar atau videonya ya, mengandung keyword dan sebagainya. Nah, gitu ya, yang on page. Kalau yang off page itu fokusnya adalah banyaknya backlink ya, mengarah ke web atau halaman web kita gitu ya. Banyak backlink yang mengarah ke web atau halaman web kita ya. Terlebih apabila link tersebut berasal dari website yang berkualitas ya, yang berkualitas. Yang berkualitas itu seperti apa? Contohnya yang berkualitas itu misalkan dari website kampus misalkan gitu ya, linknya dari website government atau pemerintah misalkan gitu ya, dari website perusahaan. Nah, itu namanya website-website yang berkualitas. Oke, itu ya teman-teman terkait dengan domain overview ya. Sebentar saya jelaskan domain overview dulu gitu ya. Kemudian nanti saya akan lanjutkan ini ya, karena kebetulan ini limitnya sudah habis gitu ya. Mungkin the next kita akan bahas yang lain, magic tool ya, strategi builder, motion tracking dan seterusnya. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Nanti silakan dieksplor lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.